Pernahkah kamu membayangkan berapa banyak kekayaan yang hilang dari Indonesia selama masa penjajahan, sehingga bisa membuat negaranya maju dan kaya, sedangkan masyarakat Indonesia menanggung banyak penderitaan? Oke, kita bahas sedikit dulu awal mula Indonesia bisa dijajah oleh bangsa lain. Semua bermula pada tahun 1596, yaitu saat Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang mendarat di pelabuhan Banten. Bukan untuk bersilaturahim, tapi untuk berdagang rempah seperti cengkeh, pala, dan lada. Pasalnya, pada saat itu rempah-rempah di Nusantara lebih bernilai daripada emas. Ya karena kualitas rempah-rempah di Indonesia sangat bagus, beragam jenisnya, dan manfaatnya juga banyak. Sehingga membuat Belanda tidak ingin bangsa lain memilikinya. Lalu pada tahun 1602, untuk mengatasi perdagangan dagang, Belanda membentuk kongsi yang bernama VOC. VOC ini bukan hanya sekedar perusahaan dagang. VOC memiliki hak istimewa, seperti hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan, memonopoli perdagangan, mencetak uang sendiri, memiliki angkatan perang, memungut pajak, melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat, memecah belah dan menjajah secara sistematis. Semuanya itu mereka lakukan demi menguasai kekayaan Nusantara. Hingga antara tahun 1830 sampai 1870, VOC dan pemerintah kolonial Belanda kemudian menerapkan cultivation system atau tanam paksa, di mana petani Jawa dipaksa menanam rempah dan kopi minimal 20% tanahnya. Sistem ini jelas memberikan keuntungan besar sekitar 25-30% anggaran negara Belanda pada masa itu. Setelahnya, perkebunan seperti gula, teh, kopi, karet, tambang timah, dan minyak di Sumatera berkembang pesat. Tapi lihat efeknya apa? Petani banyak kelaparan, wabah penyakit melanda, dan kematian akibat represi sistem ini. Sementara di Kepulauan Banda, yaitu satu-satunya penghasil pala di dunia, juga dikuasai oleh Belanda dengan menerapkan paksa monopoli. Saat itu, penduduk setempat sempat menolak dengan sistem yang diterapkan oleh Belanda. Namun, Belanda tetap melakukan pembantaian besar-besaran sampai 2.800 orang tewas dan sisanya diusir atau dijadikan budak. Melalui sistem monopoli ini, jelas memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi Belanda. Keuntungan ini memungkinkan VOC untuk menjadi perusahaan dagang terbesar di Asia pada saat itu, dengan keuntungan yang sangat besar dari penjualan pala di Eropa. Tapi akibatnya, rakyat tidak bebas menjual hasil bumi kepada pihak lain. Bahkan apabila ada yang melawannya, nyawa harus dikorbankan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa menurut riset terbaru, total kekayaan yang diekstrak Belanda dari Indonesia selama menjajah mencapai 31 triliun US dollar atau setara dengan 504.000 triliun jika dikonversikan dengan nilai saat ini. Angka ini setara dengan 140 tahun anggaran negara Indonesia atau 18 kali lipat produk domestik bruto Indonesia saat ini. Angka yang fantastis ini bukan sekedar statistis, itu akumulasi dari beribu ton rempah, emas, hasil tambang, pajak, tanam paksa, tenaga paksa, semuanya dibawa keluar, sementara rakyat bertahan dalam ketidakadilan. Menurut Prabowo, zaman dulu kekayaan dikuras dengan senjata modern dan kerja paksa. Tapi sekarang ini bisa lewat mekanisme ekonomi utang, ketergantungan, atau investasi sepihak. Ia juga mengatakan bahwa budaya kita ini adalah budaya yang ramah. Ramah itu memang baik, tapi kalau terlalu baik, bisa jadi kita membiarkan penjajahan berlanjut. Prabowo berkeinginan agar sejarah menyakitkan itu tidak terulang lagi. Bukan hanya soal senjata, tapi dominasi ekonomi atau budaya. Seperti kata Prabowo, kita bangsa merdeka tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tapi terbuka untuk kerjasama kalau memang saling menghormati. Sebagai generasi sekarang, tugas kita adalah menjaga kedaulatan, belajar sejarah, dan tetap kritis terhadap segala bentuk penjajahan di era apapun. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Sejarah adalah cermin bagi bangsa Indonesia. Kekayaan yang dulu dirampas paksa tidak bisa dikembalikan, tapi bisa dijadikan pelajaran. Kita harus waspada, jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan, jangan sampai kekayaan negeri kembali diambil, tapi kali ini lewat utang, eksploitasi, atau pengaruh yang tak terlihat. Karena sekarang, bentuk penjajahan bisa datang tanpa senjata, dan kalau kita tidak sadar, bisa jadi sejarah akan terulang. Sampai jumpa di video berikutnya, sejarah terbaik adalah yang bikin kita lebih bijak ke depannya.